Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil tentang pengamatan kami. Hal yang kami amati adalah penerapan standar K3 pada proyek penelitian air keruh menjadi air bersih di Universitas Negeri Malang. Mengapa K3 penting di proyek penelitian ini? Proyek penelitian, terutama yang melibatkan konstruksi instalasi sistem, memiliki risiko kecelakaan yang tinggi. Penerapan keselamatan kesehatan dan kerja K3 menjadi krusial untuk menjamin keselamatan dan kesehatan seluruh pekerja, sekaligus memastikan kelancaran proyek. Pertama ada pelindung pekerja, melindungi individu dari cedera dan penyakit akibat kerja. Kedua, kepatuhan hukum, memenuhi peraturan perundang-undangan seperti UU Nomor 1 Tahun 1970 dan Peraturan Menteri PUU. Dan ketiga, efisiensi proyek, mencegah penundaan akibat insiden dan menjaga reputasi proyek. Kemudian itu ada pelanggaran K3 di lapangan. Meskipun K3 itu sangat penting, namun berdasarkan dari pengamatan kami di lokasi, para pekerja di lapangan tidak menerapkan standar K3 seperti yang seharusnya. Yang pertama itu, para pekerja tidak menggunakan atau memakai APD seperti helm keamanan, sarung tangan, dan sepatu pelindung. Kemudian yang kedua, tidak adanya pelatihan atas tidak ada pelatihan terhadap para pekerja di lapangan. Salah satu pekerja mengakui bahwa mereka tidak terlalu mengerti tentang apa yang mereka sedang kerjakan. Mereka hanya menerima perintah dari atasannya. Kemudian untuk selanjutnya itu ada dampak dari pelanggaran K3 dan resikonya. Yang pertama itu ada biaya kecelakaan. Menurut studi Politeknik Negeri Malang, biaya kecelakaan kerja bisa mencapai 0,86% dari total biaya konstruksi. Ini mencakup biaya medis, kompensasi, dan kerugian produktivitas. Kemudian ada ancaman nyawa. Tanpa ketiga, resiko kematian dan cedera serius meningkat drastis, mengancam kelangsungan hidup pekerja. Kemudian ada penundaan proyek. Kecelakaan kerja dapat menghentikan aktivitas proyek, menyebabkan penundaan jadwal, dan peningkatan biaya operasional. Dan yang terakhir itu ada reputasi universitas. Insiden ketiga yang serius dapat merusak citra Universitas Negeri Malang sebagai institusi yang bertanggung jawab. Kemudian itu kami menampilkan contoh studi kasus yang mana merupakan proyek yang serupa dengan yang kami amati, tapi dengan mematuhi standar K3, yaitu adalah SPAM Regional Mebidang, yang dilaksanakan oleh PT Adikarya. Ini jadi mirip-mirip dengan studi kasus yang kami temukan di Universitas Negeri Malang, tapi dengan versi yang mematuhi protokol K3. Yang pertama itu pengujian lingkungan. PT Adikarya ini rutin melakukan pengujian kualitas lingkungan kerja untuk mengidentifikasi potensi bahaya. Kemudian ada juga safety patrol. Kegiatan patroli keselamatan berkala dan toolbox meeting diadakan sebagai upaya pencegahan. Kemudian ada pelanggaran APD. Meskipun ada upaya pelanggaran penggunaan alat pelindung masih sering ditemukan di lapangan. Jadi walaupun ini sudah memenuhi beberapa kriteria standar K3, tapi ternyata di lapangannya itu masih terdapat sedikit kesalahan, sedikit pelanggaran, yaitu kurang lengkapnya APD di tempat kerjanya. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, lanjut, yaitu faktor penyebab pelanggaran K3. Untuk pelanggaran K3 seringkali disebabkan oleh kombinasi beberapa faktor, baik dari sisi pekerja maupun manajemen proyek. Berikut ada 4 poin. Yang nomor pertama itu kurangnya sosialisasi. Kurangnya sosialisasi disebabkan informasi dan pemahaman tentang standar K3 tidak tersampaikan dengan baik kepada semua pekerja.
Yang kedua ada pelatihan tidak efektif, yaitu disebabkan pelatihan K3 yang diberikan kurang komprehensif atau tidak relevan dengan kondisi lapangan. Yang ketiga, pengawasan lemah, yaitu manajemen proyek kurang optimal dalam mengawasi kepatuhan pekerja terhadap prosedur K3. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu sikap pekerja. Beberapa pekerja masih menganggap remeh risiko keselamatan dan menyepelekan penggunaan APD. Solusi dari masalah tersebut yaitu meningkatkan penerapan K3 di proyek penelitian. Untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan produktif, diperlukan langkah-langkah konkret dan sistematis dalam penerapan K3, yaitu ada pelatihan wajib K3. Setiap pekerja harus mengikuti dan lulus pelatihan K3 sebelum memulai pekerjaan. Selanjutnya ada penegakan disiplin APD, memastikan semua pekerja menggunakan alat pelindung diri yang lengkap dan sesuai standar. Adapun inspeksi dan evaluasi rutin. Manajemen harus secara berkala melakukan inspeksi K3 dan evaluasi kinerja keselamatan. Dan ada yang terakhir yaitu memanajemen resiko, yaitu mengidentifikasi, evaluasi, dan kendalikan semua potensi bahaya di area proyek. Lanjut, manfaat penerapan K3 yang optimal. Penerapan K3 yang konsisten dan menyeluruh membawa dampak positif yang signifikan bagi semua pihak. Ada keselamatan pekerja, yaitu mengurangi insiden kecelakaan dan penyakit akibat kerja secara drastis. Keberhasilan proyek, yaitu menjamin kelancaran operasional dan keberhasilan pencapaian tujuan penelitian. Dan citra universitas, meningkatkan reputasi Universitas Negeri Malang sebagai institusi yang peduli terhadap keselamatan dan kualitas. Selanjutnya akan dilakukan oleh teman saya, Septian. Selanjutnya bisa dilihat visualisasi sebelum dan sesudah penerapan K3. Perbedaan antara lingkungan kerja tanpa dan dengan K3 yang ketat sangat mencolok, baik dari segi keamanan maupun produktivitas. Sebelum penerapan K3, kerja akan lebih rawan terkena risiko kecelakaan, kondisi kerja yang berantakan, dan produktivitas kerja lebih rendah. Sedangkan sesudah penerapan K3, lingkungan kerja akan lebih terorganisir, aman, dan produktif. Kesimpulan dan ajakan. Keselamatan dan kesehatan kerja K3 bukan sekedar aturan, melainkan fondasi utama bagi keberhasilan setiap proyek penelitian dan konstruksi. K3 adalah keharusan, tidak ada kompromi dalam keselamatan. K3 harus menjadi prioritas utama di setiap aktivitas. Lalu tanggung jawab bersama. Keselamatan adalah tanggung jawab seluruh elemen dari manajemen hingga pekerja. Yang terakhir, lingkungan aman. Ciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat di Universitas Negeri Malang untuk semua. Next slide. Dan yang terakhir adalah foto dokumentasi kami di tempat kerja. Oke, mungkin cukup sekian dari kelompok kami untuk presentasi analisis K3. Mohon maaf bila ada kurang tutur kata dan ucap. Kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.